Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ilmu Hitam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan kisah yang akan saya ceritakan malam ini. Siapkan diri kalian, matikan lampu jika berani, gunakan headset agar suasana lebih terasa. Karena malam ini, saya akan membawakan sebuah kisahnya yang penuh misteri. Tentang teror yang tidak terlihat, tentang rasa sakit yang tidak masuk akal, dan tentang sesuatu yang keluar dari tubuh bukan darah, tapi benda tajam. Kisah ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pesan yang dalam tentang keluarga, perjanjian lama, dan akibat dari keserakahan. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena bagian akhirnya akan membuat kalian merinding. Mari kita mulai kisahnya. Desa Sirap berada jauh dari jalan raya besar. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati hamparan sawah luas dan jalan kecil berbatu yang berdebu saat kemarau dan licin ketika hujan. Di desa itu, hidup seorang pemuda bernama Arga, berusia 25 tahun. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya sawo matang karena sering membantu ibunya di luar rumah. Ia dikenal sebagai anak yang sopan, jarang berbicara kasar, dan tidak pernah mencari masalah. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Arga menjadi tulang punggung keluarga. Ia membantu ibunya mengurus warung kecil di depan rumah. Warung itu sederhana, hanya berdinding papan dan beratapkan seng. Menjual kopi, gula, mie instan, sabun, dan jajanan anak-anak. Meski kecil, warung itu cukup untuk bertahan hidup. Hari itu terlihat biasa saja. Matahari terik, angin panas berhembus pelan. Arga membantu menurunkan karung beras dari motor langganan toko grosir. Ia merasa sedikit lelah, tapi tidak ada yang aneh. Sore harinya, ia duduk di bangku kayu depan warung, menatap jalan desa yang mulai sepi. Malam datang dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah menutup warung, Arga masuk ke dalam rumah. Ia makan malam sederhana bersama ibunya, nasi hangat dan telur dadar. Setelah itu, ia masuk ke kamar kecilnya yang hanya berisi kasur tipis dan lemari kayu tua. Sekitar tengah malam, Arga terbangun. Ada rasa tidak nyaman di perutnya. Awalnya hanya seperti perut kembung atau masuk angin. Ia mencoba mengubah posisi tidur, menarik selimut, lalu memejamkan mata kembali. Namun rasa itu tidak hilang, justru semakin tajam. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam perutnya. Arga meringis, ia duduk dan memegang perutnya. Kenapa ini? Gumamnya pelan. Rasa nyeri itu berbeda dari sakit biasa, bukan sekedar mulas atau kram. Ini seperti tusukan kecil dari dalam. Perlahan, rasa panas menyebar ke sekitar pusarnya. Ia bangkit dan berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Setiap langkah terasa berat, nafasnya mulai tidak teratur. Saat kembali ke kamar, rasa sakit itu berubah menjadi perih yang menusuk. Tiba-tiba, Arga berteriak pelan sambil memegang perutnya. Ia merasakan sesuatu menekan dari dalam kulitnya, seperti ada benda keras yang mencoba keluar. Dengan tangan gemetar, ia membuka kancing bajunya. Di bawah cahaya lampu redup, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Di kulit perutnya, tepat di samping pusar, ada tonjolan kecil, ujungnya tajam dan berwarna gelap. Arga membeku. Perlahan, ujung benda itu semakin terlihat. Kulitnya seperti terdorong dari dalam. Tidak ada darah yang mengalir deras, hanya garis merah tipis di sekitar tonjolan itu. Bu, suara Arga lemah. Ibunya yang tidur di kamar sebelah langsung terbangun mendengar suara aneh. Ia bergegas masuk ke kamar Arga. Ada apa, Ga? Arga hanya menunjuk ke arah perutnya. Ibunya mendekat dan seketika wajahnya pucat pasi. Dari kulit perut anaknya, terlihat ujung benda kecil seperti jarum berkarat yang perlahan keluar sedikit demi sedikit. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam tubuh. Ibunya menutup mulutnya menahan teriakan. Ya Allah! Arga menggertakkan gigi menahan sakit. Rasa perih itu semakin kuat saat benda tersebut akhirnya jatuh ke lantai dengan bunyi kecil. Ting! Itu benar-benar jarum. Panjangnya sekitar 3 cm. Ujungnya runcing dan berkarat. Anehnya, setelah benda itu keluar, rasa sakit Arga perlahan mereda. Ia hanya tersisa dengan luka kecil seperti bekas goresan tipis.
Ibunya gemetar mengambil kain bersih untuk menekan luka itu. "Kamu tadi tertusuk apa?" Arga menggeleng cepat. "Aku nggak kena apa-apa, Bu. Aku nggak pernah pegang jarum." Mereka saling memandang dengan rasa takut yang sama. Bagaimana mungkin jarum bisa berada di dalam tubuhnya? Ibunya memungut benda itu dengan hati-hati menggunakan kain. Ia memastikan itu bukan ilusi. Itu nyata, dingin, keras, dan berkarat. Malam itu mereka tidak tidur. Arga duduk bersandar di dinding kamar, memandangi luka kecil di perutnya. Ia mencoba mengingat apapun yang mungkin menjadi penyebab. Apakah ia pernah jatuh? Apakah ia pernah tertusuk tanpa sadar? Tapi tidak ada satupun ingatan seperti itu. Subuh datang perlahan, ayam berkokok bersahutan. Suara azan terdengar dari surau kecil di ujung desa. Dunia terasa normal kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam rumah kecil itu, Sejak kejadian malam itu, rumah kecil Arga tidak lagi terasa sama. Setiap sudut terasa lebih sunyi. Setiap suara kecil terdengar lebih jelas. Bahkan angin yang menyentuh dinding kayu pun seperti membawa bisikan yang tidak dimengerti. Pagi setelah jarum itu keluar dari perutnya, Arga tetap mencoba bersikap biasa. Ia duduk di depan warung membantu ibunya seperti biasa. Namun wajahnya pucat dan matanya terlihat kurang tidur. Beberapa tetangga datang dengan alasan membeli gula atau kopi, padahal sebenarnya ingin memastikan kabar yang sudah mulai menyebar. "Benar gak? Dari dalam badanmu keluar jarum?" tanya seorang bapak setengah berbisik. Arga hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, karena ia sendiri tidak paham apa yang terjadi. Ibunya menunjukkan jarum kecil yang dibungkus kain. Orang-orang yang melihatnya langsung bergidik. Itu bukan jarum baru, warnanya gelap, seperti sudah lama berkarat. "Harus dibawa ke puskesmas," kata salah satu tetangga. Siang itu juga Arga dibawa ke puskesmas desa. Perawat yang memeriksa terlihat bingung saat mendengar ceritanya. Dokter memeriksa bekas luka di perut Arga. "Lukanya kecil sekali, seperti goresan tipis," kata dokter pelan. "Dok, tapi jarumnya keluar dari dalam," jawab ibunya dengan suara bergetar. Dokter mencoba menjelaskan kemungkinan secara medis. Mungkin saja jarum itu menempel di pakaian, lalu tanpa sadar menusuk kulit. Namun Arga yakin itu bukan dari luar. Ia merasakan jelas benda itu bergerak dari dalam tubuhnya. Karena tidak ada tanda infeksi serius, dokter hanya memberi obat penghilang nyari dan menyarankan observasi. Sore harinya mereka pulang. Langit mulai mendung. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Arga duduk di ruang tamu kecil sambil memandangi tangannya sendiri. Ia takut menyentuh bagian tubuhnya terlalu keras, takut jika tiba-tiba merasakan tonjolan aneh lagi. Malam datang lebih cepat karena awan gelap menutup langit. Sekitar pukul 9, saat ibunya sedang merapikan barang dagangan, Arga kembali merasakan sesuatu. Awalnya hanya rasa gatal di lengan kiri. Ia menggaruknya pelan, tapi gatal itu berubah menjadi perih, lalu menjadi rasa panas yang menyebar. Arga menahan napas. "Jangan lagi, jangan sekarang." Namun rasa itu semakin jelas, seperti ada benda kecil yang menekan kulitnya dari dalam. Ia berdiri perlahan dan masuk ke kamar agar ibunya tidak panik. Di bawah cahaya lampu, ia melihat ada benjolan kecil di lengannya, persis seperti yang terjadi di perutnya semalam. Jantungnya berdetak keras. Benjolan itu semakin menonjol. Kulit di sekitarnya memerah. Rasa sakitnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Arga menggertakkan gigi menahan perih yang seperti terbakar. "Bu," suaranya lemah. Ibunya langsung masuk dan melihat wajah Arga yang pucat. Belum sempat ia bertanya, ujung benda tipis berwarna gelap muncul dari kulit lengan Arga. Ibunya menjerit. Benda itu lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini seperti potongan kecil paku. Ujungnya runcing dan berkarat. Arga berteriak saat benda itu akhirnya keluar sepenuhnya dan jatuh ke lantai. Ting. Suara kecil itu terdengar sangat jelas di kamar yang sunyi. Darah keluar sedikit, lebih banyak dari sebelumnya, tapi tidak sampai mengalir deras. Setelah benda itu keluar, rasa sakit perlahan berkurang lagi. Ibunya langsung membalut luka dengan kain bersih. Tangannya gemetar hebat. "Ini bukan sakit biasa," bisiknya. Arga hanya menatap langit-langit kamar dengan napas tersengal. Ia tidak menangis, tapi matanya kosong. Rasa takut mulai berubah menjadi kebingungan yang dalam.
Keesokan paginya, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Jika kemarin orang hanya penasaran, sekarang mereka benar-benar takut. Beberapa orang mulai berbisik tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Ada yang menyebut kutukan, ada yang menyebut kiriman. Namun tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Arga mulai merasa terasing. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di depan rumahnya kini tidak lagi lewat. Beberapa tetangga memilih menjaga jarak. Siang itu, rasa nyeri kecil muncul lagi. Kali ini di bagian punggungnya. Belum sempat benda keluar, Arga sudah gemetar. Ia merasa seperti tubuhnya bukan lagi miliknya. Seolah ada sesuatu yang menggunakan tubuhnya sebagai tempat menyimpan benda-benda tajam. 3 malam berturut-turut, Arga tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, tubuhnya seperti memberi peringatan. Rasa panas kecil, rasa perih samar, atau tekanan halus dari dalam kulitnya membuatnya langsung terbangun. Ibunya juga hampir tidak pernah tidur. Wajahnya semakin pucat dan matanya sembab karena menangis diam-diam saat Arga tidak melihat. Setelah kejadian serpihan silet keluar dari punggungnya, ibunya memutuskan tidak bisa menunggu lagi. Mereka harus mencari jawaban yang lebih jelas, bukan sekedar dugaan atau bisikan orang-orang desa. Pagi itu, Arga dibawa ke rumah sakit di kota yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan. Jalan yang bergelombang membuat tubuh Arga terasa nyeri di beberapa bagian. Setiap getaran motor seperti memperingatkan bahwa mungkin ada benda lain yang siap muncul. Sesampainya di rumah sakit, Arga langsung diperiksa oleh dokter umum. Setelah mendengar ceritanya, dokter tersebut memanggil dokter spesialis bedah untuk melihat hasil pemeriksaan. Apakah sebelumnya pernah mengalami kecelakaan? Atau menelan sesuatu tanpa sadar? Tanya dokter dengan nada serius. Arga menggeleng pelan. Tidak pernah, dok. Bekas luka di perut, lengan, dan punggung diperiksa satu persatu. Lukanya kecil, tidak seperti luka tusukan biasa, tidak dalam, tidak ada tanda infeksi parah. Dokter memutuskan untuk melakukan ronsen dan pemeriksaan lebih lanjut. Arga dibawa ke ruang radiologi. Saat mesin mulai bekerja, ia hanya bisa menatap langit-langit putih dengan pikiran kosong. Ia berharap hasilnya normal. Ia berharap semua ini hanya kesalahan persepsi atau gangguan kulit biasa. Namun harapan itu runtuh saat dokter memanggil mereka kembali ke ruang konsultasi. Dokter meletakkan hasil foto ronsen di layar. Di sana terlihat beberapa titik kecil berwarna lebih terang di beberapa bagian tubuh Arga. Di lengan kanan, di dekat paha, dan satu di bahu. Ibunya langsung menutup mulutnya. Itu apa, dok? Suaranya bergetar. Secara gambaran, ini seperti benda logam kecil, jawab dokter pelan. Tapi ukurannya sangat kecil, dan posisinya aneh. Tidak terlalu dalam, tapi juga tidak berada tepat di bawah kulit. Arga merasakan dingin menjalar ke punggungnya. Apakah harus operasi? Tanya ibunya. Dokter terlihat ragu. Masalahnya, benda-benda ini tidak berada di satu titik, dan beberapa bisa saja bergerak. Kalau kami operasi satu persatu, belum tentu semuanya terangkat, dan luka operasi justru bisa lebih berbahaya. Arga menatap layar itu lama. Ia tidak menyangka di dalam tubuhnya benar-benar ada benda lain. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, beberapa, dan mungkin akan terus bertambah. Dokter memberi obat pereda nyeri yang lebih kuat dan menyarankan rawat inap sementara untuk observasi. Malam itu, Arga tidur di ruang rawat. Ruangan putih, bersih, dengan suara alat medis yang sesekali berbunyi. Ia merasa sedikit lebih aman karena berada di tempat yang terang dan ramai. Namun ketenangan itu hanya sementara. Sekitar pukul 2 dini hari, Arga tiba-tiba terbangun dengan napas terengah. Rasa panas yang sangat kuat muncul di bahunya, tepat di lokasi salah satu titik yang terlihat di ronsen. Ia memegang bahunya kuat-kuat. Perawat yang berjaga melihat gerakannya dan segera mendekat. Ada apa? Sakit. Panas. Jawab Arga dengan suara tertahan. Perawat memanggil dokter jaga. Di depan mata mereka, kulit bahu Arga mulai menonjol kecil. Dokter dan perawat saling berpandangan tidak percaya. Tidak mungkin, gumam dokter. Namun mereka menyaksikan sendiri sesuatu yang sulit dijelaskan. Ujung benda kecil seperti serpihan kawat tipis muncul perlahan dari kulit Arga, tanpa sayatan, tanpa operasi.
Dokter segera memakai sarung tangan dan dengan hati-hati menarik benda itu saat hampir keluar sepenuhnya. Arga menjerit saat benda itu ditarik keluar. Itu benar-benar potongan kawat kecil, dingin, tajam. Ruangan mendadak hening. Dokter menatap benda di tangannya lama sekali. Ia terlihat kebingungan, bahkan sedikit pucat. "Kami akan kirim ini ke laboratorium," katanya akhirnya. Ibunya yang berdiri di samping tempat tidur tidak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Arga yang masih gemetar. Keesokan paginya, berita tentang kejadian di rumah sakit itu mulai menyebar, bahkan sampai ke desa. Beberapa orang yang bekerja di rumah sakit menceritakan kejadian aneh tersebut. Arga merasa seperti bukan manusia lagi. Ia merasa seperti teka-teki hidup yang tidak ada jawabannya. Siang hari, dokter kembali datang membawa hasil sementara dari laboratorium. Benda yang keluar dari tubuh Arga memang logam biasa. Besi tipis berkarat, tidak mengandung zat aneh, tidak beracun. Itu logam biasa, kata dokter. Tapi kami tidak bisa menjelaskan bagaimana benda itu bisa berada di dalam tubuh tanpa bekas luka masuk. Ibunya mulai menangis lagi. "Jadi, anak saya ini sakit apa, Dok?" Dokter terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Secara medis, kami belum pernah menemukan kasus seperti ini." Jawaban itu terasa lebih menakutkan daripada penjelasan apapun. Karena itu berarti tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan bahwa ini akan berhenti. Sore itu, saat Arga sendirian di kamar rawat, ia memandang tangannya sendiri lama. Ia merasa tubuhnya seperti menyimpan rahasia yang bahkan ia tidak tahu. Ia mencoba mengingat kembali hari-hari sebelum semua ini terjadi. Apakah ia pernah menemukan sesuatu aneh? Apakah ada kejadian kecil yang ia abaikan? Ingatan itu masih samar. Yang jelas, sejak malam pertama jarum keluar dari perutnya, hidupnya berubah total. Dan sekarang, bahkan rumah sakit pun tidak bisa memberikan jawaban. Menjelang malam, rasa takut yang berbeda mulai tumbuh dalam diri Arga. Bukan hanya takut akan rasa sakit. Ia mulai takut pada satu kemungkinan. Bagaimana jika benda-benda itu tidak akan pernah habis? Bagaimana jika tubuhnya akan terus mengeluarkan benda tajam, sampai tidak ada lagi yang tersisa darinya? Arga menutup matanya pelan. Di luar jendela rumah sakit, langit kota terlihat. Setelah 3 hari dirawat, Arga akhirnya diperbolehkan pulang. Secara fisik, ia memang tidak mengalami luka besar. Setiap benda tajam yang keluar hanya meninggalkan goresan kecil. Namun secara batin, ia jauh dari kata baik-baik saja. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah sakit, Arga lebih banyak diam. Ibunya beberapa kali menoleh ke belakang memastikan anaknya masih sadar. Wajah Arga kosong, matanya seperti menyimpan beban yang sulit dijelaskan. Sesampainya di desa, suasana terasa berbeda. Beberapa orang yang melihat mereka hanya menatap dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat seperti sebelumnya. Ketakutan mulai menggantikan rasa penasaran. Malam pertama di rumah setelah keluar dari rumah sakit terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan seperti biasa. Hanya suara angin yang sesekali menyentuh dinding kayu. Arga duduk di kamarnya, memandangi bekas luka di bahunya. Ia mencoba menyentuhnya perlahan, tidak sakit. Namun pikirannya penuh pertanyaan. Ia mulai memaksa dirinya mengingat sesuatu yang mungkin pernah terjadi. Beberapa minggu sebelum kejadian pertama, ia memang sempat berselisih dengan seseorang. Bukan pertengkaran besar, tapi cukup membuat suasana tidak nyaman. Nama orang itu Darto. Darto adalah pria berusia sekitar 40 tahun yang tinggal di ujung desa. Ia dikenal keras kepala dan mudah tersinggung. Beberapa bulan lalu, Darto mengajak Arga bekerja sama dalam proyek kecil pembelian tanah di pinggir sawah. Arga menolak karena merasa belum siap dan tidak punya cukup modal. Penolakan itu membuat Darto tersinggung. Sejak saat itu, sikapnya berubah dingin. Bahkan beberapa kali ia terlihat menatap Arga dengan tatapan tidak suka. Namun Arga tidak pernah menganggapnya serius. Sampai malam ini. Tiba-tiba Arga teringat satu kejadian kecil yang hampir ia lupakan. Sekitar seminggu sebelum jarum pertama keluar dari tubuhnya, ia pernah menemukan bungkusan kecil di depan rumah. Bungkusan itu terbuat dari kain hitam lusuh, diikat dengan benang merah. Saat itu Arga mengira itu hanya sampah atau benda yang jatuh dari seseorang. Ia membukanya sedikit dan melihat ada tanah bercampur serpihan kecil seperti karat. Karena merasa jijik, ia langsung membuangnya ke sungai kecil di belakang rumah. Ia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Kini ingatan itu muncul kembali dengan jelas. Arga langsung keluar dari kamar dan menemui ibunya yang sedang duduk termenung di ruang tamu. "Bu, aku mau cerita sesuatu." Ibunya menatapnya dengan wajah lelah. Arga menceritakan tentang bungkusan kain hitam itu, tentang isinya yang aneh, tentang waktu ia menemukannya. Wajah ibunya perlahan berubah pucat. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu?" tanyanya pelan. "Aku kira cuma sampah biasa." Ibunya terdiam lama. Ia seperti memikirkan sesuatu yang berat. Keesokan harinya, tantang banyak bicara kepada orang lain, ibunya memanggil Pak Sastro, seorang tetua desa yang dikenal bijak dan pendiam. Ia bukan dukun, bukan juga orang yang sering mencampuri urusan orang lain, tapi ia dihormati karena sering memberi nasihat bijak. Pak Sastro datang sore hari.
Rambutnya sudah putih semua. Sejak malam ketika dua serpihan logam keluar sekaligus dari paha Arga, suasana rumah itu benar-benar berubah. Tidak ada lagi pembicaraan ringan, tidak ada tawa kecil seperti dulu. Yang ada hanya kewaspadaan dan rasa takut yang diam-diam tumbuh. Pak Sastro tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk di ruang tamu sampai hampir subuh, seolah menunggu sesuatu. Arga terbaring lemah di kamar, sementara ibunya duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Menjelang pagi, Pak Sastro akhirnya berkata pelan, "Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi kalau memang ada seseorang yang menyimpan dendam, kita harus menghadapinya dengan hati tenang, jangan dengan marah." Ibunya mengangguk, meski wajahnya jelas penuh emosi yang tertahan. Nama Darto mulai sering disebut dalam pikiran mereka, meski belum ada yang berani menyampaikannya secara langsung kepada orang lain. Siang itu, Arga mencoba duduk di depan warung lagi. Ia tidak ingin terlihat lemah di mata orang-orang. Namun tubuhnya terasa lebih cepat lelah. Kadang muncul rasa seperti ditusuk jarum halus di beberapa titik, membuatnya refleks memegang bagian tubuh tertentu. Beberapa tetangga datang, tapi suasananya canggung. "Apa sudah mendingan, gak?" tanya seorang ibu. "Lumayan," jawab Arga singkat. Namun di balik jawaban itu, ia sendiri tidak yakin. Sore harinya, sesuatu terjadi yang membuat dugaan mereka semakin kuat. Arga melihat Darto berjalan melewati rumahnya. Biasanya, pria itu jarang lewat depan warung, tapi kali ini ia berjalan pelan, menoleh sekilas ke arah Arga. Tatapan mereka bertemu. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat Arga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tatapan itu bukan sekedar biasa, ada sesuatu di dalamnya. Campuran antara kesal, penasaran, dan entah apa lagi. Malamnya, rasa sakit datang lebih cepat dari biasanya. Belum sampai tengah malam, Arga sudah merasakan panas menyebar di bagian dadanya. Rasa itu berbeda, lebih dalam, lebih berat. Ia langsung memanggil ibunya. Pak Sastro yang sudah diminta datang kembali juga kebetulan masih berada di rumah. Arga membuka bajunya dengan tangan gemetar. Di bagian dada sebelah kiri terlihat tonjolan kecil yang bergerak perlahan. Ibunya hampir tidak sanggup melihat. "Tenang," kata Pak Sastro pelan, meski wajahnya tegang. Rasa sakit kali ini membuat Arga berkeringat deras. Nafasnya terputus-putus. Ia merasa seperti ada benda yang lebih panjang sedang mendorong keluar. Perlahan, sangat perlahan, ujung benda tipis muncul dari kulitnya. Bukan jarum pendek seperti pertama kali. Bukan serpihan kecil seperti sebelumnya. Kali ini lebih panjang, sekitar 5 cm, seperti paku kecil. Arga menjerit saat benda itu akhirnya keluar sepenuhnya. Ibunya menangis tanpa suara. Paku itu jatuh ke lantai, meninggalkan noda darah kecil. Pak Sastro memungutnya dengan kain, memandanginya lama. "Ini sudah bukan kebetulan," katanya. Setelah membersihkan luka Arga, Pak Sastro duduk si bersila di ruang tamu. Ia meminta Arga dan ibunya ikut duduk. "Saya akan bertanya sekali lagi, apakah ada orang yang benar-benar merasa dirugikan oleh Arga?" Arga berpikir keras. Selain Darto, ia tidak pernah punya musuh. Ia bukan tipe orang yang suka mencari masalah. "Cuma waktu itu saya nolak kerja sama tanah," jawab Arga pelan. Dia kelihatan marah. Ibunya langsung menambahkan, "Sejak itu dia jarang menyapa." Pak Sastro menghela nafas panjang. "Saya tidak bilang ini pasti ulah dia, tapi kalau memang ada niat buruk yang dikirim, biasanya ada tanda-tanda seperti ini." Arga merasa campuran marah dan takut. Jika benar ada seseorang yang dengan sengaja membuatnya menderita, kenapa harus sejauh ini? Kalau memang dia, kenapa nggak datang langsung saja? Gumam Arga lemah. Pak Sastro menatapnya dalam. Orang yang dikuasai dendam jarang berpikir jernih. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Darto datang ke warung Arga. Ia berdiri di depan meja kayu kecil itu dengan wajah datar. "Bisa beli rokok?" tanyanya biasa saja. Arga menatapnya beberapa detik sebelum mengambilkan rokok. Tangan Arga sedikit gemetar, tapi ia berusaha tenang. Saat memberikan rokok itu, Darto berkata pelan,
Cukup pelan hingga hanya Arga yang mendengar. Orang yang terlalu banyak menolak rezeki kadang memang harus belajar dari sakit. Arga terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Sebelum Arga sempat membalas, Darto sudah pergi. Ibunya yang melihat dari dalam rumah langsung menghampiri. Dia bilang apa? Arga menceritakan semuanya. Wajah ibunya berubah pucat. Malam itu rasa sakit tidak langsung datang. Justru itu yang membuat Arga semakin gelisah, seolah badai sedang menunggu waktu yang tepat. Tepat pukul 1 dini hari, tubuh Arga mendadak kaku. Rasa panas muncul bersamaan di 2 titik, di lengan kanan dan di perutnya. Arga berteriak keras. Ibunya panik memanggil Pak Sastro yang sudah bersiap di rumahnya sendiri karena merasa firasat buruk. Dalam waktu hampir bersamaan, 2 serpihan logam kecil keluar dari tubuh Arga. Ia hampir pingsan karena rasa sakit dan lelah yang menumpuk. Pak Sastro yang melihat kejadian itu akhirnya berkata dengan suara lebih tegas dari biasanya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Besok saya akan mencoba bicara dengan Darto. Ibunya langsung setuju. Arga hanya terbaring lemah, matanya setengah terbuka. Untuk pertama kalinya, nama Darto disebut dengan jelas sebagai kemungkinan sumber penderitaan ini. Dan kini semuanya. Pagi itu suasana desa terasa berbeda. Langit mendung sejak subuh, seolah ikut membawa beban yang sama seperti yang dirasakan Arga dan ibunya. Udara terasa lembab dan berat. Arga bangun dengan tubuh lemas. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Meskipun tidak ada benda tajam yang keluar, rasa nyeri kecil tetap muncul di beberapa bagian tubuhnya, seperti peringatan bahwa semua ini belum selesai. Pak Sastro datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya serius, langkahnya mantap meski usianya sudah lanjut. Saya akan bicara dengan Darto hari ini, katanya tegas. Ibunya Arga terlihat cemas. Apa tidak berbahaya, Pak? Pak Sastro hanya tersenyum tipis. Kadang yang berbahaya bukan orangnya, tapi niat di dalam hatinya. Arga ingin ikut, tapi tubuhnya belum cukup kuat. Ia hanya bisa duduk di kursi kayu depan rumah, menatap Pak Sastro berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Darto yang berada di ujung kampung. Perjalanan itu terasa sangat lama bagi Arga. Sementara itu di rumah Darto, suasana juga tidak biasa. Darto sedang duduk di teras ketika melihat Pak Sastro datang. Silakan Pak, kata Darto dengan suara datar. Pak Sastro duduk tanpa basa-basi. Saya datang bukan untuk menuduh, katanya pelan tapi tegas. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu selesaikan dengan Arga? Darto terdiam beberapa detik, tatapannya sulit ditebak. Arga anak muda yang terlalu sombong, jawabnya akhirnya, menolak kesempatan yang saya tawarkan. Itu hak dia, jawab Pak Sastro tenang. Darto tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hak memang, tapi orang yang menolak rezeki kadang harus belajar. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Pak Sastro menatapnya dalam. Belajar tidak harus lewat penderitaan. Darto berdiri perlahan. Pak Sastro datang hanya untuk ceramah. Pak Sastro ikut berdiri. Saya hanya mengingatkan, kalau ada niat buruk yang kamu simpan, hentikan sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih berat. Untuk pertama kalinya, ekspresi Darto berubah. Ada kilatan emosi di matanya, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya membuang muka. Pak Sastro tidak memaksa. Ia tahu percakapan itu tidak akan menghasilkan pengakuan hari ini, tapi ia juga tahu satu hal, reaksi Darto bukan reaksi orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Sementara itu di rumah, Arga tiba-tiba merasakan rasa panas yang sangat kuat di bagian punggungnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia terjatuh dari kursi. Ibunya langsung berlari menghampiri. "Gak, kenapa lagi?" Arga tidak bisa menjawab. Nafasnya tersengal. Rasa sakitnya kali ini terasa dalam sekali, seolah benda yang ada di dalam tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Kulit di punggungnya mulai menonjol, tapi bukan 1 titik, 3 titik sekaligus. Ibunya panik dan memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa orang datang meski dengan wajah takut. Dalam hitungan menit, satu persatu benda tajam mulai muncul. Yang pertama seperti potongan kawat melengkung, yang kedua serpihan kecil seperti pecahan silet, dan yang ketiga lebih panjang dari yang pernah keluar sebelumnya, sekitar 7 cm. Arga menjerit keras saat benda itu akhirnya keluar. Tubuhnya lemas, keringat membasahi seluruh wajahnya. Ibunya menangis melihat kondisi anaknya yang semakin parah. Tepat saat itu, Pak Sastro kembali dari rumah Darto. Begitu melihat kondisi Arga, wajahnya langsung berubah tegang. Ini semakin kuat, gumamnya pelan. Ibunya langsung menceritakan bahwa kejadian ini terjadi hampir bersamaan dengan waktu Pak Sastro berbicara dengan Darto. Sejak Pak Sastro mengatakan bahwa besok semuanya harus selesai, suasana rumah Arga dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa rencana Pak Sastro, tapi dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia sudah mengambil keputusan. Pagi itu, Arga bangun dengan tubuh lebih lemah dari biasanya.
Wajahnya pucat, bibirnya kering. Bekas luka di tubuhnya memang kecil, tetapi rasa sakit yang berulang membuat tenaganya terkuras habis. Ibunya hampir tidak berani meninggalkannya sendirian. "Gah, kamu kuat?" tanyanya pelan sambil menyentuh kening Arga. "Aku harus kuat, Bu," jawab Arga meski suaranya serak. Di luar rumah, beberapa warga mulai membicarakan kondisi Arga dengan nada khawatir. Ada yang percaya ini penyakit aneh, ada juga yang mulai yakin ini bukan urusan medis semata. Menjelang sore, Pak Sastro kembali datang. Kali ini ia tidak sendiri. Ia mengajak 2 orang tetua desa lainnya, orang-orang yang dihormati karena kebijaksanaan mereka. "Kita tidak akan menuduh," kata Pak Sastro kepada Arga dan ibunya, "tapi kita akan meminta kejelasan." Arga langsung tahu maksudnya. Mereka akan mendatangi Darto bersama-sama. Ibunya sempat ragu. Bagaimana kalau dia marah? Pak Sastro menjawab tenang. Kadang, orang yang menyimpan niat buruk justru takut ketika dihadapkan dengan banyak saksi. Malam itu dipilih karena biasanya Darto berada di rumah setelah maghrib. Langit terlihat gelap pekat, tidak ada bulan. Angin berhembus pelan tapi terasa dingin. Arga memaksa dirinya ikut, meski tubuhnya masih lemah. Ia tidak ingin hanya berdiam diri sementara orang lain menyelesaikan masalahnya. Perjalanan menuju rumah Darto terasa panjang dan sunyi. Hanya suara langkah kaki dan gesekan daun kering yang terdengar. Sesampainya di depan rumah Darto, Pak Sastro mengetuk pintu dengan mantap. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Darto berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Namun ketika melihat siapa saja yang datang, ekspresinya berubah sedikit, seperti terkejut tapi berusaha menutupinya. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya. Pak Sastro melangkah maju. "Kami ingin bicara baik-baik." Darto terdiam sejenak lalu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Lampu redup membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang. Pak Sastro langsung berbicara tanpa berputar-putar. "Darto, sudah cukup. Kalau memang ada sesuatu yang kamu lakukan kepada Arga, hentikan sekarang." Darto tertawa pendek. "Saya tidak tahu maksud Bapak." Salah satu tetua desa menimpali, "Kami tidak datang untuk mempermalukan, tapi kejadian yang dialami Arga bukan kebetulan." Darto berdiri dan berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. "Kalau kalian tidak punya bukti, jangan menuduh," katanya dengan suara lebih keras. Arga yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Kalau memang bukan kamu, tatap aku dan bilang tidak." Darto menoleh. Tatapan mereka kembali bertemu seperti beberapa hari lalu di depan warung. Namun kali ini lebih lama. Beberapa detik terasa seperti menit. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Arga tiba-tiba memegang dadanya. Rasa panas yang sangat kuat muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Nafasnya langsung berat. Ibunya panik. "Gah!" Arga terjatuh berlutut. Semua orang di ruangan itu terpaku. Rasa sakitnya seperti ada benda besar yang berusaha menembus keluar dari dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan pergerakannya, jelas dan menyakitkan. Kulit di bagian dada sebelah kanan mulai menonjol. Darto yang melihat itu langsung mundur selangkah. Ini bukan urusan saya," katanya cepat tapi suaranya terdengar gugup. Pak Sastro menatapnya tajam. "Kalau bukan urusanmu, kenapa kamu terlihat takut?" Arga menjerit keras saat ujung benda logam muncul dari kulitnya. Kali ini lebih besar dari sebelumnya, panjang dan tajam. Darah mulai mengalir lebih banyak dari biasanya. Ibunya menangis histeris. Dengan bantuan Pak Sastro, benda itu akhirnya ditarik perlahan. Arga hampir pingsan karena rasa sakitnya. Benda itu jatuh ke lantai rumah Darto. Suara logam menyentuh keramik terdengar jelas. Semua mata tertuju pada benda itu. Dan untuk pertama kalinya, wajah Darto benar-benar pucat. Tangannya gemetar. Aku tidak menyangka akan separah ini." Gumamnya hampir tidak terdengar. Ruangan langsung hening. Pak Sastro melangkah mendekat. "Jadi kamu mengaku?" Darto terduduk di kursi. "Aku cuma ingin dia merasakan sedikit sakit, supaya tahu rasanya ditolak," katanya dengan suara lemah. Pengakuan itu membuat ibunya Arga hampir kehilangan keseimbangan. Arga yang setengah sadar masih mendengar kata-kata itu. Rasa marah muncul, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi. "Sekarang hentikan," kata Pak Sastro tegas. "Apapun yang kamu mulai, akhiri." Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu caranya.
Kalimat itu membuat suasana semakin berat, karena itu berarti meskipun ia mengaku, belum tentu semua ini bisa langsung berhenti. Arga akhirnya pingsan. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, kebenaran mulai terbuka. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan baru. Bagaimana jika apa yang sudah dimulai tidak mudah dihentikan? Arga tidak sadar ketika dibawa pulang dari rumah Darto malam itu. Tubuhnya lemas seperti kehilangan seluruh tenaga. Bekas luka di dadanya masih mengeluarkan darah meski sudah ditekan dengan kain bersih. Ibunya menangis sepanjang perjalanan pulang. Ia tidak peduli lagi siapa yang melihat. Yang ia tahu anaknya sudah terlalu banyak menahan sakit. Di rumah, Arga dibaringkan di kasurnya. Nafasnya pelan, kadang tersendat. Wajahnya pucat hampir seperti tidak ada darah. Pak Sastro berdiri di sampingnya dengan wajah penuh beban. Dua tetua desa lainnya juga masih bertahan di rumah itu. Dia terlalu lemah, bisik ibunya dengan suara gemetar. Kalau ini tidak berhenti malam ini. Kalimatnya menggantung, tak sanggup ia selesaikan. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Darto tidak bisa duduk tenang. Pengakuan yang keluar dari mulutnya tadi terasa seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Ia teringat kembali awal mula semuanya. Saat Arga menolak kerja sama tanah itu, Darto merasa harga dirinya diinjak. Ia sudah membayangkan keuntungan besar, dan penolakan itu membuatnya terlihat seolah tidak dipercaya. Rasa malu berubah menjadi marah, marah berubah menjadi dendam. Dalam keadaan emosi, ia mendatangi seseorang di luar desa, orang yang dikenal bisa memberi pelajaran kepada orang lain tanpa harus menyentuhnya langsung. Awalnya ia hanya meminta agar Arga merasa sakit beberapa hari, tidak lebih. Namun kini semuanya di luar kendalinya. Bayangan Arga yang menjerit di depan matanya membuat Darto gemetar. Aku tidak ingin ini jadi begini, gumamnya sendiri. Di rumah Arga, suasana semakin mencekam. Sekitar pukul 11 malam, Arga mulai bergerak gelisah meski belum sadar sepenuhnya. Nafasnya menjadi lebih cepat, tangan dan kakinya dingin. Ibunya memegang wajahnya. Gak, dengar ibu. Tiba-tiba Arga membuka mata, namun tatapannya kosong. Panas, bisiknya. Pak Sastro langsung tahu itu pertanda buruk. Rasa panas biasanya berarti benda lain sedang bergerak. Dan benar saja, kali ini bukan satu titik. Di perut, di bahu, dan di kaki muncul 3 tonjolan kecil hampir bersamaan. Ibunya langsung histeris. Tidak, jangan lagi. Arga berusaha menahan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia bahkan tidak bisa berteriak keras seperti sebelumnya. Hanya suara serak penuh penderitaan. Satu persatu, benda tajam mulai muncul. Yang pertama kecil, yang kedua lebih panjang, yang ketiga membuat darah mengalir lebih deras dari biasanya. Ibunya hampir pingsan melihatnya. Pak Sastro membantu menarik benda terakhir dengan sangat hati-hati. Wajahnya tegang. Ia tahu, kalau ini terus berlanjut, tubuh Arga tidak akan mampu bertahan. Setelah semuanya keluar, Arga tidak langsung membaik. Ia justru terlihat semakin lemah. Ini sudah mencapai puncaknya, kata Pak Sastro pelan. Apa maksudnya? Tanya salah satu tetua. Kalau niat yang dikirim belum ditarik sepenuhnya, tubuh Arga akan terus jadi tempatnya keluar. Seolah mendengar kalimat itu, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Semua orang terkejut. Ibunya membuka pintu dengan hati-hati. Pagi setelah Darto kembali dan mengatakan semuanya sudah dihentikan, suasana rumah Arga terasa jauh lebih tenang dibandingkan malam-malam sebelumnya. Tidak ada jeritan, tidak ada suara benda logam jatuh ke lantai. Hanya suara ayam berkokok dan angin pagi yang masuk melalui jendela. Arga tertidur cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai, tidurnya tidak dipenuhi rasa panas atau tekanan dari dalam tubuhnya. Ibunya duduk di samping tempat tidur, memandangi wajah anaknya dengan campuran lega dan takut. Lega karena malam itu tidak ada kejadian besar. Takut karena ia belum benar-benar yakin semuanya sudah selesai. Sekitar pukul 9 pagi, Arga membuka mata perlahan. Ia tidak langsung bergerak, hanya menatap langit-langit kamar seperti mencoba memastikan dirinya benar-benar sadar. Gak, suara ibunya pelan dan hati-hati. Arga menoleh, kali ini tatapannya jernih. Ibu, jawabnya pelan. Ibunya langsung menggenggam tangannya. Tangannya masih dingin, tapi tidak lagi gemetar. Kamu merasa sakit? Arga diam beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Tidak panas, tidak seperti biasanya.
Kalimat sederhana itu membuat air mata ibunya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena takut. Beberapa hari berikutnya menjadi masa yang penuh pengawasan. Pak Sastro tetap datang setiap pagi dan sore untuk memastikan kondisi Arga benar-benar membaik. Tetua desa lain juga sesekali menengok, meski masih menjaga jarak karena bayangan kejadian sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Tubuh Arga memang tidak lagi mengeluarkan benda tajam, namun bekas luka kecil di berbagai bagian tubuhnya masih terasa perih jika disentuh. Lebih dari itu, ia merasa sangat lelah, seolah tubuhnya baru saja melewati pertempuran panjang. Ia belum bisa kembali membantu di warung, bahkan berjalan ke teras saja membuatnya cepat kehabisan napas. Suatu sore, saat duduk di tepi ranjang, Arga berkata pelan, "Bu, kalau waktu itu aku tidak menolak, mungkin ini tidak terjadi." Ibunya langsung menatapnya dengan tegas. "Jangan salahkan dirimu, menolak itu hakmu. Yang salah adalah orang yang tidak bisa menerima." Arga terdiam. Ia tidak lagi marah seperti sebelumnya. Perasaan yang muncul justru lebih rumit, campuran kecewa, sedih, dan tidak percaya bahwa seseorang bisa membawanya ke titik hampir kehilangan nyawa hanya karena harga diri yang terluka. Di sisi lain desa, Darto juga tidak menjalani hari-harinya dengan tenang. Sejak malam pengakuannya, kabar itu menyebar cepat. Tidak semua orang tahu detailnya, tapi cukup banyak yang tahu bahwa ia terlibat dalam penderitaan Arga. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak. Sapaan yang dulu biasa kini menghilang. Tatapan yang ia terima bukan lagi netral, melainkan penuh penilaian. Darto mencoba bersikap biasa, tapi setiap kali ia melewati depan rumah Arga, langkahnya terasa berat. Suatu siang ia akhirnya memberanikan diri datang. Ibunya Arga melihatnya dari dalam rumah. Wajahnya langsung menegang, tapi ia tidak menutup pintu. Darto berdiri di depan teras, kepala sedikit tertunduk. "Saya ingin minta maaf," katanya pelan. Arga yang mendengar suara itu keluar perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi ia berdiri tegak. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. "Aku tidak menyangka akan separah itu," lanjut Darto. "Aku cuma marah. Aku tidak bisa menerima penolakanmu." Arga menatapnya lama. "Marah boleh," jawab Arga pelan. "Tapi bukan berarti orang lain harus menderita." Kalimat itu seperti menghantam Darto lebih keras dari teriakan apapun. Ia mengangguk. "Saya salah." Ibunya Arga masih menyimpan amarah, tapi melihat kondisi anaknya yang sudah mulai pulih, ia memilih diam. Arga menarik napas dalam. "Aku hampir mati," katanya tanpa nada tinggi. "Setiap malam aku tidak tahu apakah besok aku masih bisa bangun atau tidak." Darto tidak bisa menatapnya lagi. Suasana hening beberapa saat sebelum Arga berkata lagi, "Aku tidak ingin menyimpan dendam, tapi kepercayaan itu tidak mudah kembali." Darto mengangguk pelan. Ia tahu itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam satu hari. Sejak hari itu Darto tidak lagi mencoba membela diri. Ia menerima sikap dingin sebagian warga sebagai konsekuensi. Sementara itu kondisi Arga terus membaik perlahan. Tidak ada lagi tonjolan aneh, tidak ada rasa panas tiba-tiba. Tubuhnya mulai kembali terasa seperti miliknya sendiri. Namun ada perubahan lain yang tidak terlihat oleh orang luar. Arga menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Malam hari meski tidak ada rasa sakit, ia sering terbangun dan memeriksa tubuhnya sendiri. Bekas luka kecil di perut, lengan, punggung, dada, dan kaki menjadi pengingat nyata bahwa semuanya pernah terjadi. Kadang ia bermimpi tentang suara logam jatuh ke lantai. Ting. Suara itu masih terngiang di kepalanya. Suatu malam Arga duduk di luar rumah menatap langit yang kini kembali menampilkan bintang. Pak Sastro duduk di sampingnya. "Kamu masih takut?" tanya Pak Sastro pelan. Arga berpikir sebentar sebelum menjawab. "Bukan takut sakitnya, tapi takut kalau kebencian orang bisa sejauh itu." Pak Sastro mengangguk pelan. "Itulah sebabnya hati harus dijaga, karena ketika niat buruk dilepas, dampaknya bisa lebih luas dari yang kita bayangkan." Arga terdiam. Ia menyadari satu hal penting, luka di tubuhnya mungkin akan sembuh, tapi pelajaran yang ia dapatkan akan tinggal seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, Arga sudah mulai membantu ibunya lagi di warung, meski belum sekuat dulu. Warga perlahan kembali membeli seperti biasa. Desa mulai terlihat normal kembali. Namun bayangan kejadian itu masih menjadi cerita yang dibisikkan pelan saat malam tiba. Dan meskipun Malam itu, langit di desa Sirandu benar-benar gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya angin yang berhembus pelan membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka berdiri di halaman rumahnya. Di tangannya, ia menggenggam kain putih pemberian Kiai Rahmat. Di dadanya, rasa sakit itu kembali muncul. Awalnya hanya seperti ditusuk jarum kecil, lalu berubah menjadi panas, lalu seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Ibunya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajah beliau pucat, tapi matanya penuh tekad. "Kita akhiri malam ini, Nak," misik ibunya. Raka mengangguk. Sejak kejadian di hutan bambu, tubuh Raka memang lebih jarang mengeluarkan benda tajam. Tapi itu belum selesai. Kiai Rahmat sudah memperingatkan. Ilmu itu belum sepenuhnya terputus. Akar terakhirnya ada di tanah, di tempat perjanjian pertama dibuat. Dan tempat itu adalah kebun belakang rumah mereka. Tempat ayah Raka dulu sering menggali tanah sendirian. Tempat yang selama ini mereka hindari. Tiba-tiba Raka terjatuh berlutut.
Ibunya menjerit pelan. Dari perut Raka muncul tonjolan kecil, kulitnya bergerak, seperti ada besi yang mendorong dari dalam. Raka menggigit kain putih itu, dan krik. Ujung besi kecil menembus kulitnya. Tapi kali ini berbeda. Benda itu tidak seperti jarum atau paku. Itu lebih besar, lebih panjang, lebih gelap. Seperti potongan bilas sabit. Darah mengalir deras. Ibunya segera memeluk Raka dari belakang. "Bertahan, Nak. Jangan takut." Raka menangis, bukan hanya karena sakit, tapi karena kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada suara di kepalanya, suara yang berat dan dalam. Perjanjian belum selesai. Raka teringat cerita Kiai Rahmat tentang pesugihan lama yang pernah terjadi di desa mereka. Konon, seseorang membuat perjanjian dengan makhluk tak terlihat demi kekayaan. Sebagai gantinya, setiap keturunan pertama akan menjadi wadah penderitaan. Ayah Raka adalah anak pertama. Raka juga anak pertama. Semua mulai masuk akal. Ayahnya dulu sering sakit aneh, sering demam tanpa sebab, sering menjerit di malam hari. Dan suatu malam, ayahnya meninggal mendadak, tanpa luka, tanpa penyakit. Sekarang Raka tahu, benda-benda tajam itu dulu keluar dari tubuh ayahnya juga. Hanya saja, tidak ada yang menyadari. Ibunya menangis sambil memeluknya. "Ayahmu dulu ingin menghentikan ini, tapi dia terlambat." Tanah di kebun belakang tiba-tiba bergetar. Angin semakin kencang. Pohon mangga tua di sana bergoyang keras. Raka merasakan sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Bilas sabit itu perlahan keluar sepenuhnya dari perutnya. Suara gesekan daging membuat ibunya hampir pingsan. Tapi Raka tidak berteriak lagi. Itulah kisah malam ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti memiliki akibat. Perjanjian gelap mungkin memberi keuntungan sesaat, tapi penderitaannya bisa turun-temurun. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal buruk dan diberi perlindungan dalam setiap langkah hidup kita. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah horor lainnya yang lebih menegangkan. Tulis di kolom komentar, cerita apa lagi yang